Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Lafi Naim, peserta Latsar CPNS Angkatan 19 tahun 2021 dari kelompok 4 Kabupaten Hulu Sungai Utara, BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi pada bagian pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sebelumnya saya telah melakukan pra-analisis isu. Ada beberapa analisis isu yang saya dapatkan. Yang pertama adalah tidak adanya akun media sosial resmi UKPBJ HSU. Yang kedua, belum maksimalnya sosialisasi website resmi UKPBJ. 3. Belum adanya server cadangan LPSE HSU. Dan keempat, ketidakefektifan kerja tim Pokja pemilihan. Dari pra-analisis isu ini, kita dapat menentukan prioritas isu. Yang saya gunakan adalah dengan metode USG, Urgency, Seriousness, dan Growth. Isu yang ada, yang pertama, tidak adanya akun media sosial resmi UKPBJ, urgensinya 4, seriousness 4, growth 3, total 11. Yang kedua, belum maksimalnya sosialisasi website resmi UKPBJ, urgensinya 3, seriousness 4, growth 3, total 10. 3. Belum adanya server cadangan LPSE HSU. Secara urgensi 4, seriousness 4, growth 4, total 12. Dan ketidakefektifan kerja tim Pokja pemilihan, urgensinya 5, seriousness 4, growthnya 4. Dari keempat isu tersebut, total yang paling terbanyak adalah poin keempat, yaitu ketidakefektifan kerja tim Pokja pemilihan sebanyak 13 poin. Ini adalah menjadi prioritas utama yang akan kita bahas. Selanjutnya, dari isu yang muncul, kita akan menganalisis isu dengan metode Fishbone. Ada 4 penyebab. Yang pertama dari material. Secara material, saat ini tim Pokja tidak memiliki ruangan khusus. Ruang utama gedung UKPBJ sangat sempit. Kemudian secara SDM, terganggunya pekerjaan staf dengan kehadiran para penyedia. Kemudian tim Pokja kurang leluasa mengerjakan tugas dengan banyaknya orang di dalam ruangan. Kemudian secara metode, belum adanya aplikasi persetujuan dokumen tender. Kemudian waktu kerja yang semakin sempit karena target pekerjaan. Secara alat, kurang memadainya meja kursi kerja tim Pokja. Dan yang terakhir adalah berisikonya dokumen atau data rahasia diketahui oleh orang lain. Dari keempat penyebab tersebut mengakibatkan ketidakefektifan kerja tim Pokja pemilihan. Dari analisis isu dengan menggunakan Fishbone tersebut, kita mendapatkan alternatif pemecahan isu. Yang saya gunakan adalah metode SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Saya jelaskan untuk kekuatan yang pertama atau Strengths, tersedianya anggaran kas daerah. Kemudian tersedianya lahan kosong milik pemerintah daerah. Kemudian adanya dukungan dari kepala SKPD. Dalam artian di sini adalah kepala UKPBJ. Kemudian secara kelemahan atau weakness, adanya pengurangan anggaran tiap SKPD. Kemudian terfokusnya anggaran untuk penanganan COVID-19. Untuk peluang atau opportunities, pertama adalah meningkatkan semangat kerja tim Pokja. Kemudian terjaminnya dokumen atau data rahasia tender, dan terkontrolnya kedatangan penyedia ke ruang staf. Secara ancaman atau threats, yang pertama adalah perlu anggaran tambahan untuk proses pembangunan ruang. Kemudian belum tentu disetujui oleh pemerintah daerah. Dari alternatif pemecahan isu ini, kita bisa mendapatkan rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Alternatif penyelesaian yang pertama adalah pembangunan gedung di lokasi baru. Secara tahapan secara alternatif dari pembangunan gedung di lokasi baru, yang pertama adalah pencarian lokasi baru milik Pemda. Kemudian koordinasi dengan bagian umum dan aset daerah.
dan mendapatkan persetujuan dari pengguna anggaran dan kepala daerah. Hasil yang diharapkan adalah tim Pokja akan lebih bersemangat bekerja dengan adanya bangunan, lokasi, dan suasana lingkungan baru. Pihak yang terlibat dari rekomendasi yang pertama, tim Pokja, kemudian Kepala UKBPJ, BPKAD, pengguna anggaran, dan kepala daerah. Kemudian untuk alternatif yang kedua yaitu penambahan bangunan di sekitar gedung UKBPJ. Tahapannya koordinasi dengan bagian umum, kemudian mendapatkan persetujuan dari pengguna anggaran dan kepala daerah. Hasil yang diharapkan adalah tim Pokja akan lebih fokus dalam bekerja. Kemudian pihak yang terlibat dalam alternatif ini adalah tim Pokja, kepala UKBPJ, bagian umum, pengguna anggaran, dan kepala daerah. Untuk alternatif ketiga yaitu renovasi atau perbaikan bangunan milik SKPD lain yang tidak terpakai. Tahapannya adalah 1. Koordinasi dengan SKPD pemilik bangunan atau aset, kemudian koordinasi dengan bagian umum dan aset daerah atau BPKAD. Kemudian yang ketiga, mendapatkan persetujuan dari pengguna anggaran dan kepala daerah. Hasil yang diharapkan adalah bertambahnya semangat kerja tim Pokja. Pihak yang terlibat dalam alternatif penyelesaian isu ini tim Pokja, kepala UKBPJ, bagian umum, BPKAD, SKPD, pemilik aset, pengguna anggaran, dan kepala daerah. Demikian presentasi saya terkait dengan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi pada bagian PBJ Kabupaten Sulawesi Utara. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun khilafan. Kalau ada kekurangan dalam penyampaian ataupun kesalahan dalam narasi, silahkan berikan komentar agar saya bisa perbaiki untuk perbaikan kedepannya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.